Saya sendiri. Oh, di sini. Iya. Aku lagi abis nonton live-mu loh, Miss. Oke, kenapa sayang? Enggak sih, pengen cerita aja, Miss. Cerita tentang apa? Gimana ya? Sebenarnya cerita hidupku sih, Miss. Sebenarnya berat banget ya, Miss. Tapi aku karena sering liatnya Miss Yuni, aku tuh sering kayak, iya ya, masih banyak orang yang lebih lagi dari aku. Ojo nangis, Dok. Kondisikan, Dok. Banyu motone dilai, Dok. Nggo tisu, Dok. Iya, tadi aku habis telepon Koko Thomas juga. Koko bilang, kayak semangat, kerja sebentar lagi semangat. Koko bilang gitu. Oke. Ini loh, Miss. Aku kan di Hong Kong udah lumayan, enggak sih, gak lama sih, baru 7 tahun. Oke. Terus, ya aku tuh termasuk mungkin trauma di masa lalu sih, Miss, sering diberitahu sama orang kayak gitu. Terus kayak apa ya, mungkin karena dulu kan aku bahasa Inggrisku lebih bagus dari yang lain gitu, Miss. Jadi mereka tuh kadang kalau aku kan namanya bahasa Inggris tuh perlu dipraktekkan dan, Miss. Betul. Perlu ya ngomong kayak gitu. Terus banyak orang tuh kayak ngeramain aku kayak, kamu tuh sok bisa gini gitu. Akhirnya sampai di Hong Kong, aku kerja di Hong Kong itu, aku tuh sering kenal sama orang luar, maksudnya orang sini maupun orang luar gitu kan, Miss. Terus aku tuh pernah pacaran sama orang sini, Miss. Sampai hamil dan aku hamil waktu itu. Hamil pacaran sama orang Hong Kong? Iya. Terus anaknya? Belum, itu masih belum. Jangan tunggu dulu. Aku bingung lah segolongannya meteng-meteng nih. Terus? Enggak, tenang nih. Nah, saat itu kan aku hamil. Tapi dianya tuh kayak nggak mau tanggung jawab gitu loh, Miss. Aduh. Terus? Dan waktu itu tuh aku nggak tahu mau cerita sama siapa kan, Miss. Karena itu kan waktu itu kontrak baru juga, di majikan baru, majikannya Mavan. Aduh, terus? Terus ya iya dapat itu. Kan mau nggak mau kita kan berpikirnya aku harus pulang Indo nih, mau nggak mau kita harus pulang Indo kan, Miss. Terus aku telepon orang tuaku, aku telepon ibuku, aku cerita lah kayak gitu. Ibuku bilang gini, ibuku bilang, kamu jangan pernah pulang ke Indonesia dan aku nggak pernah anggap kamu anak bulan. Gitu kan kata-katanya ibuku. Karena kamu hamil tadi? Aku sempat mau Aduh. udah nggak kehitung, Miss. Aku Iya. Terus aku anaknya Koko, Miss. Kamu Miss Yuni tahu aku lah. Oke, kamu anaknya Koko, terus? Iya, Miss Yuni sering ketemu aku juga. Terus aku ya itu saat itu kan aku udah nggak punya siapa-siapa ya, Miss. Aku sendirian gitu. Udah keluarga nggak mau. Saat itu aku nggak punya teman, Miss. Bener-bener nggak punya teman. Teman-temanku kayak di saat itu aku berjatuh itu dia lari gitu loh, Miss. Kayak semuanya itu pada lari mikir gitu. Aku saat itu aku mau Dok, jangan ngomong kayak orang, Dok. Gue kena ban deh, Miss Yuni. Intinya aku mau kayak gitu, melakukan hal itu kayak gitu. Terus? Di Satin, aku masih ingat banget di Satin, di jembatan Satin itu malam banget, Miss. Itu jam 9, jam 10 malam. Soalnya kan aku kalau libur kan pulangnya emang malam banget gitu. Terus di saat itu aku mau melakukan itu, tiba-tiba tuh kan lagi dengerin Miss Yuni tuh. Aku lagi dengerin Miss Yuni tapi air mata ini udah netes tuh, Miss. Udah netes terus, nggak mau berhenti. Terus aku dengar kata-kata Miss Yuni satu hal kayak gini. Aku nggak tahu itu loh. Semua apa yang Allah kasih sama kita, cobaan itu nggak seberapa. Kalian tuh sebenarnya kuat, cuma kalian kadang-kadang tuh berpura kayak victim gitu loh. Udah yang melakukan kan kita sendiri, itu kan sebuah akibat perbuatan. Nah, saat aku dengar kata-kata itu langsung, iya ya, kan aku yang milih ini untuk kayak hamil di sini. Oke.
Itu baru aku jalan kontrak itu baru sekitar 3 bulan, Miss. Hmm. Aku udah nggak mau, kayak gimana nih anak ini gitu loh. Aku harus gimana? Aku harus melanjutin hidupku. Tapi harus gimana aku? Orang tuaku aja nggak mau nerima aku saat itu. Oke. Ya, saat itu mungkin aku salah sih, Miss. Mungkin karena aku stres yang terlalu itu. Stres karena ya majikan kayak gitu, majikan makan tengah mati, dan akunya juga banyak pikiran kayak gitu. Aku keguguran, nih di saat itu baru kehamilan belum ada 3 bulanan itu. Terus setelah itu aku tuh itu, Miss, saat aku udah kembali lagi, itu cowok kan datang lagi ke aku. Dia bilang mau tanggung jawab, Miss. Oke. Ya ini salah aku sih, Miss. Emang salah aku banget. Aku bilang sama dia, anak itu udah lama gak ada. Aku nggak ingin, aku tuh nggak mau berhubungan lagi sama dia kan, Miss. Tapi tuh sampai sekarang tuh, di saat aku masih udah ngomong aku nggak mau lagi, ada perasaan aku tuh takut kehilangan dia lagi, Miss. Oke. Tapi aku udah nggak mau, aku nggak mau. Terus aku kan udah kayak lost contact sama keluarga aku di rumah, Miss, di Indo. Karena kata-kata itu kan sakit kan, Miss, ketika kita nggak dianggap anak sama orang tua sendiri kan. Kan kita mau kemana sih kalau nggak ke orang tua kan. Terus tiba-tiba tuh ibuku telepon aku terus bilang sama aku, Dok, kamu nggak mau pulang ke rumah. Ketika ibuku ngomong gitu, aku tuh merasa kayak, gimana ya, Miss? Ada perasaan aku tuh sakit karena pernah dihitung sama orang tua kan. Tapi di sisi lain mereka masih orang tuaku, masih bapak ibuku. Menurut Miss ini aku harus gimana? Pertama saya nanya nih, kamu jangan dengerin aku live dulu, matiin liveku dulu. Enggak dengerin di sini live. Oke. Pertama, kamu masih punya hubungan dengan laki-laki yang menghamilimu? Masih pacaran sampai hari ini? Enggak. Maksudnya? Kita punya hubungan itu cuma hubungan kayak teman gitu loh, Miss, teman ngobrol, tapi enggak pernah kayak gitu ketemu lagi, enggak pernah, kalian masih berhubungan gitu loh. Oke. Dan kamu sekarang ada luka dengan orang tuamu karena pernah kamu tidak dianggap? Tapi aku tahu aku salah, Miss, dulu, tapi itu kata-kata itu tuh nyakitin aku banget. Oke. Tahu nggak, Dok? Iblis itu memakai kata-kata itu disimpan di otak, di memori, agar kamu selalu ingat, dan disitulah iblis bekerja untuk membenci. Sebenarnya yang membenci itu bukan kamu, tapi iblis yang menyimpan di memori. Jadi sebenarnya kata-kata itu lepaskanlah dengan pengampunan, karena saat kita memaafkan, bukan kita memaafkan dia, tapi kita memaafkan diri kita. Karena iblis tidak bisa memperalat kita untuk membenci manusia lain. Hanya pekerjaan iblis lah yang membenci orang. Jadi itu kata-kata itu disetting sama iblis agar merasa sakit, hingga kamu pun tidak bisa memaafkan. Sebenarnya itu settingan dari iblis. Jadi menurut saya, ibumu yang melahirkanmu tidak akan mungkin menyakiti hati anaknya. Tetapi ibumu juga diperalat oleh iblis supaya menyakiti. Ya tergantung dari kalian saling memaafkan atau tidak. Karena itulah manusia harus bisa legowo. Jadi sebenarnya otak kita itu disimpan memori itu sama iblis, Mbak. Jadi kalau di komputer itu pakai hard disk ya. Jadi hard disk ini ada namanya SanDisk, ada namanya Pro, ada namanya ini. Tetapi di memori otak kita itu namanya juga beda. Ada yang iblis ini, iblis itu. Itu cara dia bekerja. Jadi itu agar kamu membenci keadaan dan kamu menyalahkan keadaan. Dia tidak akan mengingat kesalahanmu. Dan satu yang perlu kamu ingat, dosa yang aib yang tidak bisa ditutupin, hamil. Benar gak sih?
Iya. Karena bagaimanapun apa yang disampaikan ibumu tidak salah. Kalau kamu melakukan seperti itu, kamu itu membawa aib ke keluargamu juga. Karena memang aib yang tidak bisa ditutupi satu, hamil. Jadi kalau kamu membenci ibumu, kamu belum tahu rasanya menjadi ibu. Kamu belum tahu bagaimana seorang ibu khawatir tentang anak perempuannya. Kamu belum pernah di fase itu. Jadi nggak ada ibu yang merencanakan kejahatan untuk anaknya. Kecuali ibunya senteng ya. Jadi kalau ibu benar-benar ibu nggak akan melakukan itu. Ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang menyusuimu, ibumu yang membesarkanmu, nggak mungkin gara-gara ini ibumu membenci seumur hidup. Itu karena kesalahanmu terlalu fatal. Jika ibumu memaafkanmu, maka kamu bolak-balik meteng meneh brodol meneh, meteng meneh brodol meneh. Paham nggak? Iya. Diambil hikmahnya. Ibumu membenci itu kenapa? Karena tidak ingin kamu mengulangi lagi.